Shalom. Sama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sekalipun di tengah kesulitan, Tuhan akan terus menjaga, melindungi dan memberkati kita. Haleluya. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita kadang-kadang bingung apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kadang-kadang kita berpikir bahwa memang sudah inilah yang bisa aku lakukan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kita mau belajar lebih dalam lagi apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus semakin menggali lebih dalam lagi supaya kita benar-benar sesuai dengan rencana Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah itu menunjukkan seseorang atau pribadi yang melakukan pemujaan, melakukan pujian, melakukan penghormatan kepada sesuatu atau pribadi yang dianggap hebat, sesuatu yang dianggap mulia. Gak ada orang menyembah yang tidak dianggap yang disembah itu hebat. Sekalipun orang bisa menyembah matahari, menyembah pohon, karena dianggap oleh mereka itu sesuatu yang hebat. Tetapi saudara dan saya saat ini yang ada di tempat ini, kita menyembah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang hidup. Oleh karena itu firman Tuhan saat siang hari ini mengatakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sehingga ketika saudara dan saya datang memuji dan menyembah Tuhan, itu sebenarnya suatu bentuk pengakuan kita, bentuk penghormatan kita kepada Tuhan yang sudah sangat mengasihi kita, Tuhan yang sudah menebus kita, Tuhan yang sudah memelihara kita, Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sudah menyembuhkan kita. Di dalam setiap keberadaan hidup kita, Dia bekerja di dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus melakukan pemujaan atau pujian atau penghormatan dan pengakuan yang sepenuhnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi di sini dikatakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan hanya sekedar menyembah. Maka firman Tuhan berkata, nyanyianmu tidak aku dengar, pujianmu tidak aku dengar. Karena apa? Hanya mulutnya yang menyanyi dan memuji Tuhan. Tuhan mengatakan penyembah-penyembah benar. Artinya pribadi orang yang menyembah itu harus orang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang berdalih kan tidak ada manusia yang benar di bumi ini. Memang benar, karena ayatnya juga ada, tidak ada yang benar satupun di muka bumi ini, karena semuanya sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Roma 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Kalau memang firman Tuhan mengatakan
tidak ada yang benar di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mati di bukit Golgota menebus dosa saudara dan saya, saudara dan saya sudah dibenarkan di dalam Dia. Bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya kita dibenarkan di dalam Dia. Kita lihat ayatnya, Roma 3 ayat 24. Haleluya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi sebenarnya seluruh umat manusia ini sudah dibenarkan oleh penebusan Kristus Yesus yang dilakukan di bukit Golgota. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengambil alih dosa saudara dan saya. Dia mati untuk menebus kita supaya kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi banyak orang justru mempergunakan kalimat kasih karunia-Nya ini menurut pikiran mereka sendiri. Kan saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Benar, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika engkau sudah dibenarkan di dalam Tuhan, ada dong juga yang harus kita kerjakan. Bukan hanya duduk manis diam dan mengerjakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, atau masih hidup di dalam dosa, padahal kita sudah menerima kasih karunia itu. Seharusnya ketika kita menerima kasih karunia, yaitu dibenarkan di dalam Dia, ada juga dong respek kita. Apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita senantiasa dibenarkan di dalam Dia? Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 11b. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia Tuhan Yesus melalui karya penebusannya, maka firman Tuhan di sini dikatakan juga, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Dari mana kalimat mengatakan memberi dirimu? Berarti ada dong, ya, ada dari dalam diri kita juga reaksi ada yang mendorong dari dalam diri kita untuk meminta penyucian senantiasa di dalam hidup kita. Jadi bukan diam dan terus hidup di dalam dosa. Memberi dirimu disucikan berarti kita akan melakukan perubahan di dalam hidup kita. Memberi dirimu disucikan sama dengan engkau melakukan pertobatan. Hidup di dalam pertobatan, diam di dalam pertobatan, artinya kita harus terus mengarah dan berjalan di dalam kebenaran. Itu namanya kita memberi diri disucikan. Kan manusia ini tidak ada yang sempurna. Tetapi ingat, kita harus berjuang untuk menyempurnakan diri kita. Walaupun kita tidak akan pernah sempurna, karena yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datanglah, maka saudara dan saya disempurnakan. Haleluya. Oleh karena itu saat siang hari ini kita harus terus memberi diri
Makanya setiap hari kita berdoa, ampunilah Tuhan segala kesalahan. Bukankah Tuhan mengajar doa Bapa kami yang setiap hari harus kita lakukan doa penyucian, yaitu minta pengampunan Tuhan atas setiap pelanggaran kesalahan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Walaupun mungkin kadang-kadang kita merasa tidak bersalah ya, tapi tetap saja kita harus mengatakan, mungkin kita menganggap diri kita tidak bersalah, belum tentu kita tidak bersalah di mata Tuhan. Makanya harus ada penyucian. Maka firman Tuhan, kamu memberi dirimu disucikan. Ketika kita memberi diri kita untuk disucikan, maka kita akan terus dikuduskan dan dibenarkan di dalam Dia, sehingga setiap kesalahan maupun pelanggaran kita tidak pernah diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Roma 4 ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin, haleluya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kalau kesalahan kita ini diperhitungkan Tuhan, saya tidak tahu apa jadinya hidup saudara dan saya. Tetapi karena anugerahnya, karena kasih yang begitu besar kepada saudara dan saya, maka kesalahan kita tidak pernah diperhitungkan ketika kita terus berusaha untuk hidup memperbaiki diri kita, hidup di dalam Dia, hidup di dalam kebenarannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan penyembah-penyembah benar. Penyembah-penyembah benar adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan memberi dirinya disucikan dan dikuduskan, dibenarkan di dalam Tuhan, sehingga setiap kesalahan kita tidak lagi diperhitungkan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi ingat, banyak orang Kristen ini yang menganggap kalau kasih karunia Tuhan itu bisa kita bermain-main. Contohnya, aku berdosa sekarang, nanti bertobatlah, setelah bertobat berdosa lagi. Bisakah seperti itu? Jangan main-main, karena Tuhan juga tidak mau dipermainkan. Kita harus mengambil sikap, komitmen yang kita kerjakan dengan konsisten. Artinya terus kita kerjakan. Namanya berjuang, kan? Dunia ini menawarkan yang indah-indah bagi kita, walaupun kadang-kadang itu menjerumuskan. Tetapi saudara dan saya harus tetap berjalan di dalam kebenaran, supaya saudara dan saya berhak disebut penyembah-penyembah yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bukan berarti kalau manusia yang dikatakan tadi tidak ada yang benar, terus kita tidak bisa menjadi penyembah yang benar. Kita bisa menjadi penyembah yang benar ketika kita mengambil sikap atau mengambil keputusan untuk hidup di dalam kebenarannya. Haleluya. Maka di sini dikatakan penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran adalah penyembahan yang sesuai dengan hakikat Allah yang sebenarnya, yang adalah roh. Ya kan? Allah kita yang kita sembah ini tidak terlihat oleh mata kita, tetapi kita rasakan karyanya dalam hidup kita. Kita rasakan kasihnya di dalam hidup kita, karena Dia adalah roh yang bisa masuk di dalam setiap pribadi saudara dan saya. Karena roh lah, maka Dia bisa masuk dalam diri saudara, bisa masuk juga dalam diri saya.
bukan hanya mulut kita saja, tetapi juga praktek hidup kita adalah praktek yang menyenangkan hati Tuhan. Apalah artinya kalau saudara begitu hebat, begitu luar biasa memuji di dalam gereja, tetapi ketika engkau di luar sana engkau justru mempermalukan Tuhan. Apa gunanya engkau sepertinya seolah-olah engkau menyembahnya begitu dahsyat, tetapi di luar sana kelakuanmu menyakiti hati Tuhan, mempermalukan Tuhan, itu tidak ada gunanya. Harus ada keseimbangan ketika engkau menyembah Tuhan dengan yang keluar dari hatimu yang terdalam, maka di luar sana engkau pun juga harus menyembah Dia. Artinya apa? Menjadi berkat, menjadi saksi. Orang lain boleh melihat bahwa ada Kristus di dalam dirimu, sehingga Kristus ditinggikan, dipuji dan dipermuliakan melalui sikap, karakter, perbuatan dan perkataan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh situasi. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, saudara dan saya bisa menjadi penyembah-penyembah kepada Tuhan. Kalau zaman dulu orang Israel itu kalau berdoa ada tempatnya, harus di tempatnya. Sinagog, ada tempat mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan mau dimanapun saudara berada, saudara bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan di dalam pekerjaan saudara bisa melakukan penyembahan kepada Tuhan secara pribadi. Gak usah kita ekstrim supaya dilihat orang, justru Tuhan tidak suka. Pribadi, memujilah, menyembahlah, supaya Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Banyak orang Kristen ini kan gak mau, ya, gak mau kadang-kadang kalau didengar orang kita itu menyanyi nyanyian rohani. Padahal saudara tahu kesaksian yang pilot lain ada ya kalau nggak salah, yang ketika yang ada gempa tsunami, di mana dia bersaksi ketika mau terbang dia memuji Tuhan dulu. Padahal kopilotnya bukan Kristen, tapi dia nyanyi terus memuji Tuhan terus. Lihatlah, hanya hitungan berapa detik pesawat itu diselamatkan oleh Tuhan. Seharusnya kalau dia berangkat sesuai dengan jadwalnya pasti kena. Di Palu kalau tidak salah. Tetapi ada dorongan yang kuat di dalam dirinya. Berangkat kau sebelum 4 menit sebelum jadwal berangkat. Akhirnya dia minta kepada menara monitor itu ya, bahwa dia akan berangkat 4 menit sebelum jadwal penerbangan. Bayangkan saja saudara, yang biasanya dia turun dari kokpit, kalau dia terbang terus istirahat biasanya kan turun semua pilot, dia nggak turun, dia nyanyi terus. Dan ternyata Tuhan mampu menggerakkan dia untuk keluar dari masalah yang sangat besar. Bukankah Tuhan bisa berbicara melalui gerakannya di dalam hati kita yang gelisah? Akhirnya apa? Benar, setelah diizinkan dia cepat-cepat suruh semua krunya itu untuk masuk. Berangkat kita 4 menit saudaraku yang dikasih. Dan saudara tahu, ketika dia tinggal landas itu, saya pernah katakan, dia kalau secara mobilnya itu dia gaspol. Ini ditarik, seharusnya ini bukan tugas dia, ini tugas kopilotnya. Tetapi dia nggak peduli, berarti melanggar itu. Kalau secara hukum penerbangan itu melanggar karena harus kopilot yang melakukan itu. Tetapi dia tidak peduli, dia kuat tarik tuas itu, sehingga apa? Pesawat itu sedikit oleng karena namanya di gaspol. Bayangin aja baru mau keluar dari landasan dia gaspol.
tahu nggak, bumi kedalaman bumi itu kelihatan dari atas. Bayangkan, tapi dia tidak tahu apa itu. Kok seperti gelombang tapi membuat lubang yang sangat besar di kedalaman bumi. Dia nggak ngerti bahwa ternyata sudah terjadi gempa ketika dia sudah di atas. Tahunya ketika dia sudah mendarat di mana, di mana saya lupa agak. Disitulah dia mendengar bahwa di Palu terjadi tsunami yang dahsyat, yang sampai tanah di bawah menjadi tanah di atas, yang di atas justru ketarik ke bawah. Itu tsunami yang paling mengerikan, banyak yang terkubur di sana. Coba kalau dia ikutin jadwal penerbangan ini, tidak ada yang selamat. Tapi lihat, dengan pujian dia, dengan penyembahan dia yang keluar dari lubuk hati yang terdalam, dia menyelamatkan seluruh isi pesawat itu. Menangis dia, terima kasih Tuhan, Engkau hidup. Haleluya. Tuhan kita ini Tuhan yang hidup. Jadi Tuhan mau saudara dan saya kalau menyembah ini keluar dari hati kita yang terdalam, bukan yang sekedar keluar dari mulut kita, bukan yang sekedar sebagai ritual agama kita yang memuji, menyembah, bernyanyi, bersorak-sorai, bukan, tapi benar-benar keluar dari mulut, hati, jiwa kita, supaya Tuhan bekerja. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, ada kontak kita dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyembahan yang sesungguhnya harus didasari oleh sebuah hubungan yang dekat dengan yang disembah. Masa kita menyembah yang tidak kita kenal? Harus dong yang kita sembah itu kenal sama kita, kita juga mengenal yang kita sembah. Makanya ketika kita menjadi penyembah yang benar, harusnya yang kita lakukan adalah pertama mengenal Allah dengan benar. Kita harus mengenal Dia dengan benar. Makanya kalau minggu kemarin, kenapa hati saya itu gelisah sekali untuk menyampaikan Allah Tritunggal? Hari itu memang pernah ada seorang pelayan ya, Bapak Vanes, Bu, coba dikupas masalah Allah Tritunggal, karena masih banyak yang belum mengerti. Allah Bapa, Allah Roh, dan Allah Anak. Terus saya pikir juga benar, kalau saya menyampaikan Roh Kudus, terus saya menyampaikan Tuhan Yesus, pasti kan orang bingung. Mana sebenarnya Allahnya orang Kristen ini? Maka sekarang saya bebas menyampaikannya, karena saya sudah sampaikan bahwa Allah Tritunggal, Allah kita ini adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kita, yang mempunyai tugas berbeda-beda tetapi satu tujuan, yaitu sama, menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Loh, emang selama ini kita tidak mengenal Tuhan dengan benar? Kan kita dari lahir menjadi orang Kristen. Orang Kristen belum jaminan tahu mengenal dengan benar Allah yang kita sembah. Caranya kita lihat Amsal 2 ayat 1 dan 5. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan dapat mendapat pengenalan akan Allah. Haleluya. Jadi mengenal Tuhan itu bukan hanya bayangannya saja, bukan hanya perkataan bahwa Tuhan itu juru selamat saja, tetapi kita harus menerima perkataannya, firman-Nya, dan menerima dan memasukkannya di dalam hati kita, menyimpannya di dalam hati kita, menjadi perbendaharaan dalam hidup kita. Kalau firman itu ada di dalam dirimu, maka firman itu yang akan bekerja memperkenalkan siapa Tuhanmu. Haleluya. Tuhan akan memperkenalkan dirinya ketika engkau memiliki firman di dalam hidupmu. Engkau akan belajar
menyenangkan hati Tuhan kalau engkau sudah mengenal Tuhan. Banyak kan hanya berkata, oh Allah itu kasih. Benar, memang Allah itu kasih. Tapi bukan berarti kalau kasih terus kita dosa, bertobat, dosa, bertobat. Itu namanya bermain-main. Makanya pernah ada yang bertanya kepada saya ketika di medsos dibahas masalah baptisan. Bisa nggak baptis berkali-kali? Saya bilang gitu. Kenapa dikatakan baptis berkali? Iyalah, namanya kami berdosa harus dibaptis lagi. Lah kalau baptisan tuh ya 1 kali. Ambil sikap bertobat. Saya bilang gitu. Langsung diam dia. Masa dibaptis berkali-kali? Karena dia berdosa, baptis lagi, berdosa, baptis lagi. Enggak ada yang seperti itu. Sekali. Tuhan Yesus juga mati sekali, bukan 2 atau 3 kali. Jadi kalau saudara dan saya sudah mengambil keputusan untuk bertobat, bertobatlah. Hidup di dalam pertobatan itu. Mengenal Tuhan dengan benar, itu harus kita lakukan. Tuhan kita ini adalah Allah yang cemburu. Ya, benar kan? Allah yang cemburu. Tuhan tidak mau dinomorduakan. Maka firman Tuhan yang pertama dan terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan kasihilah sesamamu dulu, bukan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Karena Allah kita ini Allah yang cemburu. Coba saya mau tanya, kalau saudara punya suami atau punya istri atau punya pacar, dan pasangan saudara lebih memperhatikan orang lain lebih daripada memperhatikan saudara, pasti saudara sakit hati. Benar nggak? Pasti dong. Kalau suami saya memperhatikan cewek lain lebih daripada saya, waduh, udah gawat, pasti emosi, ya kan? Perang pun jadi. Biasanya kan gitu, suami istri. Kalau manusia bisa lakukan cemburu, kenapa Tuhan tidak? Tuhan juga cemburu karena saudara mengutamakan yang lain lebih daripada Tuhan. Banyak orang Kristen ini ambil gampangnya, oh Tuhan itu maha pengasih. Benar, saya katakan memang Tuhan itu maha pengasih. Kalau bukan karena maha pengasih, dia tidak akan mati untuk saudara dan saya. Tetapi ingat, jangan mentang-mentang karena Tuhan maha pengasih terus kita mau berjalan semau kuat. Kita harus tetap berjalan juga di dalam kebenarannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya mengutamakan Tuhan di atas segala kepentingan kita. Baru engkau akan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Jangan prioritaskan kepentinganmu itu ntar dulu. Nomor 2, kepentingan Tuhan dulu. Puji dia terlebih dahulu, sembah dia terlebih dahulu. Ucapkan syukurmu kepadanya terlebih dahulu, supaya dia bekerja di dalam kehidupanmu. Haleluya. Saudara lihat kan kesaksian Pilot itu? Kalau dia tidak menyembah, tidak memuji, tidak menyanyikan pujian, kalau contohnya berangkat saja, saya juga tidak tahu, mungkin Tuhan tidak bekerja di dalam hati. Maka sekarang kan pilot-pilot Kristen itu, pesawat-pesawat itu sekarang kalau mereka mau berangkat, mereka berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Setelah kejadian itu, mereka berdoa dulu, mereka memuji Tuhan dulu. Karena mereka sudah lihat betapa mengerikan kejadian-kejadian yang terjadi. Demikian juga saudara dan saya. Mari mengenal Tuhan dengan benar. Dengan benar, bukan hanya sekedar mengenal. Orang Kristen semua kenal bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, kenal. Tapi dengan benar, kita harus mengenal dengan benar bahwa Allah kita harus kita prioritaskan yang pertama di atas segala-galanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita harus beriman dengan benar. Banyak orang berkata beriman, aku kan beriman kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Benar, bagus.
bagus. Tapi beriman dengan benar tidak cukup hanya percaya. Kita lihat ayatnya, Yakobus 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Haleluya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan. Catat, kamu amalkan dengan memandang muka. Kalau diamalkan itu diapain? Dipraktekkan kau, ya kan? Direalisasikan, dikerjakan. Jadi iman itu harus dikerjakan, bukan hanya disimpan. Iman itu harus dipraktekkan. Dan ingat firman Tuhan berkata, dipraktekannya atau diamalkannya jangan memandang muka. Apa artinya jangan memandang muka? Jangan pilih-pilih. Kalau yang kaya kita dekatin, yang miskin kita jauhin. Banyak kan yang seperti itu. Kalau saudaranya kaya, waduh, nempel terus. Kalau saudaranya miskin, ditinggalin, dicuekin, datang pun nggak ditanggapin. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau saudara beriman dengan benar, artinya saudara tidak memandang muka, tidak pilih-pilih, tidak pilih kasih. Memandang muka, kaya, miskin, tidak ada di dalam Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dan saya kan sama, serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita harus tetap mengasihi mereka, siapapun dia, kita mengasihi dia. Kaya miskin itu tidak menjadi patokan kita untuk mempraktekkan iman kita kepada mereka. Jadi iman itu harus kita praktekkan. Kalau kemarin-kemarin engkau mengabaikan saudaramu yang miskin, yang cuek, kalau datang seolah-olah kita nggak peduli. Tapi kalau yang kaya langsung kita sambut, wah, aduh sini masuk. Coba kalau yang miskin masuk ke kamar kita, itu salah, nggak boleh seperti itu. Gimana kita mau menjadi berkat, menjadi satu kesaksian? Kita harus rangkul mereka, sapa mereka semua, hidangkan yang terbaik yang saudara punya untuk mereka. Haleluya. Itu Tuhan, pengajaran Tuhan itu luar biasa, mengajar kita untuk menjadi pribadi yang benar-benar di hadapan Tuhan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Haleluya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sudah sering didengar oleh siapapun juga. Tapi toh masih banyak hanya mempercayai iman saja, hanya beriman saja bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu bagus. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata, iman yang tidak dipraktekkan, iman yang tanpa perbuatan itu adalah mati, tidak ada gunanya. Percaya kepada Yesus Kristus itu bagus, tetapi ingat, percayamu harus kamu praktekkan melalui apa yang kau bisa kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, maka kita sudah menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan Yesus bekerja di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi jangan hanya beriman. Beriman harus disertai dengan perbuatan. Haleluya. Yang ketiga, kita harus beribadah dengan benar. Maksudnya apa beribadah dengan benar? Ya harus beribadah dengan benar. Apa tujuan kita beribadah? Banyak orang Kristen nggak ngerti tujuan beribadah. Tujuan beribadah dianggap mereka ya datang, menyanyi, memuji, berdoa, dengar firman, pulang. Hanya itu kan? Padahal Tuhan nggak mau yang hanya seperti itu. Kita lihat dulu ayatnya ya. Markus 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Haleluya.
Jadi sekarang saudara dan saya harus waspada. Banyak pengajaran-pengajaran yang tidak bersumber daripada Tuhan. Manusia ini kan terlalu aktifnya itu berlebihan, sehingga mencari-cari apa yang dianggap itu bisa menjadi sebuah hal yang fenomenal. Kalau saudara pernah mendengar ada yang berbicara yang mengatakan bahwa bahasa roh bisa dipelajari, ada pelajaran untuk berbahasa roh. Dari mana ayatnya? Ada pelajaran berbahasa roh? Gak ada pelajaran berbahasa roh, saudaraku. Yang ada adalah pelajaran untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam Alkitab, saudara. Bahasa roh itu adalah karunia. Artinya kalau karunia Roh Kudus itu ada yang menerima, ada yang tidak, dan sumbernya adalah Roh Kudus. Tidak bisa saudara dan saya mengajar orang untuk berbahasa roh. Emang saudara Roh Kudus? Saudara kan manusia biasa, masa mengajar bahasa Roh Kudus? Banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang justru membuat orang ini jadi kebingungan atau bingung. Oleh karena itu saudara harus mempunyai prinsip. Ikuti pengajaran yang benar, yang bersumber daripada Tuhan, yang terus didukung dengan ayat firman Tuhan. Maka saya kalau menyatakan sesuatu pendapat, saya berusaha cari ayat yang menopang di dalam Alkitab kita ini. Karena saya juga takut, jangan-jangan salah pendapat saya, jangan-jangan salah nanti apa yang saya katakan. Maka saya selalu minta pimpinan Roh Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah apa ayat yang tepat untuk apa yang aku sampaikan kepada umat. Dan Tuhan berikan, selalu Tuhan berikan. Itulah luar biasanya Tuhan. Setiap apa yang kita sampaikan harus berdasarkan Alkitab kita ini. Haleluya. Dan yang kedua, apa tujuan ibadah kita? Titus 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Haleluya. Yang nampak di dalam ibadah kita. Seharusnya yang nampak dalam ibadah kita itu adalah tujuan kita datang beribadah adalah memelihara iman kita dan memelihara pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Itu seharusnya yang paling penting tujuan ibadah kita. Jadi bukan hanya sekedar datang beribadah, nyanyi-nyanyi, dengar firman pulang. Tetapi ketika beribadah ada tujuan kita supaya iman kita ini terpelihara. Bahkan kita semakin mengetahui pengetahuan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa, sehingga semakin membangun iman kita lebih lagi di dalam Dia. Jadi bukannya sekedar setor tampang. Banyak orang datang beribadah setor tampang untuk dilihat pendetanya, untuk dilihat orang, oh dia orang Kristen beribadah. Salah. Saudara harus mempunyai ganti prinsip seperti itu, mempunyai motivasi untuk ketika datang beribadah tujuannya adalah memelihara iman saudara. Iman ini harus dipelihara loh. Kalau saudara nggak pelihara, iman saudara pasti hilang. Coba lihat orang yang tidak pernah datang beribadah, iman akan hilang, nggak ada, karena nggak pernah dipelihara. Dan pengetahuan akan kebenaran akan semakin bertambah di dalam dirimu ketika tujuanmu datang beribadah itu benar-benar tujuan untuk memelihara imanmu. Itu yang dikehendaki Tuhan, supaya kita benar-benar layak disebut sebagai penyembah-penyembah yang benar. Jadi bukan penyembahan kita yang benar, tapi penyembah-penyembah diri kita yang harus benar. Anak kecil belum tahu berdoa kan? Berdoanya itu ya setahu dia.
mengerti maksudnya. Tuhan tahu apa yang menjadi tujuannya. Si Kristo itu kalau berdoa, kita suruh, ayo kita berdoa mau bubuk, dia bilangnya berdoanya apa? Tuhan mau mamam. Dia bilangnya mau mamam karena dia tahu mamam, makan, hanya itu yang dia tahu. Tapi kan Tuhan tahu si kecil ini rohnya kan berbicara sama Tuhan. Apa yang sebenarnya menjadi tujuannya? Ingin tidur, Tuhan jaga. Karena dia belum bisa ngomong panjang, dia hanya cuma Tuhan mama, hanya gitu doang. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan itu kan maha tahu. Tuhan menyelidiki kedalaman hatimu. Haleluya. Seringkali kita tidak mendoakan sesuatu, tetapi Tuhan bekerja. Satu contoh kecil saja. Setiap Sabtu kan saya usahakan untuk masak ya, supaya hari Minggu itu setelah pulang gereja nggak usah kemana-mana, makan di rumah, contohnya gitu. Tapi hari Sabtu kemarin itu saya kayaknya capek sekali. Biasanya saya belanja ya, terus saya masak. Itu enggak, Sabtu Minggu kemarin taunya datang berkat. Sudah Tuhan siapkan makanan itu. Bayangkan saya deh. Saya nggak minta, saya nggak ngomong, nggak bercerita, tetapi Tuhan menggerakkan. Ada yang membawa makanan, saya kami tidak perlu beli-beli. Padahal pikiran saya nanti pulang gereja beli aja lah lauk, sudah ada nasi, pikiran saya gitu. Tapi ternyata Tuhan sudah siapkan makanan itu lengkap. Itulah Tuhan. Tanpa kita bicara, tanpa kita ngomong, Tuhan pasti bekerja. Apa yang engkau butuhkan, yang penting rohmu terus berpaut dengan Tuhan, maka pasti ada kontak yang luar biasa. Jadi jangan takut akan hidupmu. Dia pasti pelihara tepat pada waktunya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa firman Tuhan mengatakan harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah dalam roh, apa yang dimaksudkan adalah menyembah dengan berbahasa roh. Banyak orang salah tafsir. Padahal tidak semua orang bisa berbahasa roh. Bukan itu yang dimaksudkan menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan mesti harus berbahasa roh. Karena berbahasa roh itu adalah karunia. Karunia Roh Kudus. Karunia itu bermacam-macam. Ada karunia nubuatan, ada karunia kesembuhan, ya kan? Ada karunia menafsirkan bahasa roh, ada karunia berbahasa roh, banyak sekali. Dan setiap orang itu berbeda-beda. Kita lihat ayatnya supaya kita semakin jelas. 1 Korintus 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membenarkan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Haleluya. Jadi setiap pribadi itu mempunyai karunia berbeda-beda. Sedangkan menyembah di dalam roh dan kebenaran itu adalah kewajiban setiap orang percaya. Jadi tidak ada kewajiban atau keharusan kalau menyembah itu harus berbahasa roh. Saudara bisa berbahasa dengan bahasa saudara, tetapi keluar dari lubuk hati saudara yang terdalam, roh saudara berpaut dengan roh Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kalau contohnya orang berpatokan harus bisa berbahasa roh, berarti kita semua nggak didengar dong sama Tuhan yang tidak bisa berbahasa roh. Bukan. Banyak orang sepertinya mencampur adukan dengan baptisan Roh Kudus harus bisa berbahasa roh. Salah. Baptisan Roh Kudus itu adalah baptisan di mana setiap orang yang dibaptis Roh Kudus akan mengalami perubahan di dalam hidupnya, yaitu hidup yang dulunya tidak bertobat menjadi hidup yang bertobat, yang dulunya penuh dengan dosa boleh mengambil keputusan untuk hidup di dalam kebenaran, semangat melayani, semakin gigih mengasihi Tuhan. Itu sudah dibaptis oleh Roh Kudus.
tidak mesti harus saudara berbahasa roh baru disebut sudah dibaptis Roh Kudus. Siapapun bisa dibaptis Roh Kudus, yang penting mau mengambil sikap untuk hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran, maka Roh Kudus akan masuk di dalam setiap pribadi orang tersebut. Banyak orang berpikir ketika para murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid sedang berkumpul lalu turunlah lidah-lidah api yang menunjukkan itu adalah baptisan Roh Kudus, sehingga para muridnya berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Mereka artikan, banyak yang mengartikan bahasa lain itu bahasa roh. Padahal kalau saudara pelajari, saudara boleh baca Alkitab saudara tentang hari Pentakosta. Bahasa yang diberikan Tuhan ketika pembaptisan Roh Kudus itu bukan bahasa roh, tetapi bahasa lain, bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Satu contoh, saya tidak bisa bahasa Inggris. Tuhan kasih karunia bahasa Inggris, sehingga ketika saya berkata-kata menyembah Tuhan pakai bahasa Inggris, dan orang Inggris yang ada di sekitar saya melihat, loh, kan mereka itu orang Galilea yang gak tahu bahasa kita, kok sekarang jadi tahu bahasa kita? Itunya sebenarnya bahasa lain yang dianugerahkan kepada murid-murid Yesus. Supaya apa? Mereka lebih mudah menginjili orang-orang yang tidak sebahasa dengan mereka. Jadi bukan berbahasa roh. Kalau berbahasa roh orang gak ngerti. Yang ngerti kan roh, gak ada yang ngerti. Makanya firman Tuhan, bahasa roh itu untuk membangun diri kita kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus berkata, walaupun aku fasih berbahasa roh lebih daripada yang lain, tapi aku lebih suka bernubuat dengan kata-kata yang dapat dimengerti kalau untuk membangun jemaat. Memang siapa yang ngerti bahasa roh? Gak ada yang ngerti kan? Jadi kalau orang berbahasa roh, rombongan begitu banyak, padahal firman Tuhan berkata harus ada yang menafsirkan, baru itu dapat dikatakan bisa membangun jemaat. Tapi kalau saudara berbahasa roh di rumah, di kamar saudara pribadi dengan Tuhan, itu gak masalah. Kalau saudara pelajari bahasa roh itu, banyak sekali sebenarnya aturan-aturannya. Tapi sekarang saya nggak tahu. Aturan gereja sekarang banyak yang melakukan hal-hal yang saya lihat kok tidak sama ya dengan yang ada di Alkitab kita. Karena bahasa roh itu dalam satu perkumpulan, di dalam firman hanya 2 atau 3 orang, dan itu pun harus bergantian dan harus ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada yang menafsirkan harus diam. Padahal sekarang kan gak ada yang menafsirkan. Emang ada yang tahu? Kan gak ada yang tahu. Padahal firman Tuhan berkata harus ada yang menafsirkan. Jadi kalau tidak ada yang menafsirkan, diam. Ada ya saudara. Suatu saat kita akan belajar ya bahasa roh, supaya saudara dapat membedakan. Makanya banyak sekali orang-orang sekarang menggunakan bahasa roh, tetapi sikap hidupnya, karakternya tidak sesuai dengan Roh Kudus yang sesungguhnya. Seharusnya orang yang bisa berbahasa roh atau fasih berbahasa roh, hidupnya, karakternya, praktek hidupnya harus sesuai dengan Roh Kudus. Kalau tidak, saya sanksikan. Benarkah itu bahasa roh dari Tuhan? Itu yang sering saya katakan. Kalau mereka sedang berdebat, saya katakan menguji bahasa roh itu gampang. Saya katakan, lihat hidupnya, lihat sikap karakternya. Kalau memang sikap dan karakternya memang kebenaran yang ada di dalam hidupnya, itu pasti dari Roh Kudus.
Makanya dulu kan pernah ada komplain kan, ada komplain. Saya dulu kalau saya pernah katakan waktu TK nganterin anak sekolah, ibu-ibu sering neror saya. Kamu gerejanya yang suka itu ya, bahasa-bahasa yang nggak dimengerti itu ya. Saya katakan kenapa? Waduh, itu tetangga saya kalau berdoa pakai bahasa itu, wah kencangnya luar biasa, hebatnya luar biasa, seolah-olah dialah yang paling benar. Tapi setiap hari piring terbang di rumahnya, berantem sama suaminya. Terus saya katakan, tidak semua seperti itu, saya bilang gitu. Ya tapi kenapa dia pakai bahasa seperti itu, seolah-olah dia orang yang kudus kan? Ya, itu adalah pribadinya, saya bilang gitu. Itu adalah manusianya, yang mungkin itu bukan berasal dari Roh Tuhan, itu buatan sendiri. Maka sering saya katakan, jangan orang, ayo belajar bahasa roh sama saya. Ada loh yang seperti itu, hamba Tuhan, yang mengaku diri hamba Tuhan. Ayo belajar bahasa roh sama saya. Nggak bisa manusia mengajar bahasa roh, karena itu adalah karunia Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang akan mengajar saudara. Maka Roh Kudus yang turun di dalam diri saudara. Tetapi karena keinginan yang kuat, terus Roh Kudus seolah-olah tidak turun, nah dia bikin sendiri. Itu masalah. Jadi jangan pernah lakukan itu. Minta, boleh kok Tuhan minta. Kita minta supaya kita bisa berbahasa roh, karena memang berbahasa roh itu juga sangat penting untuk membangun pribadi saudara, membangun hubungan saudara dengan Tuhan lebih dekat lagi. Kadang-kadang kalau saya berdoa, saya nggak ngomong apa-apa lagi. Saya cuma, ya saya ngomong apa yang keluar dari mulut saya nggak ngerti, tapi air mata saya terus keluar. Air mata saya terus keluar. Berarti roh saya sedang berbicara dengan Tuhan. Itu yang seharusnya di dalam diri kita. Jangan kita berbahasa roh baru-baru di gereja, tapi kita di luar sana, dia bilang bahasa Roh Kudus, tapi di luar bahasanya roh halus katanya. Ngeri kan? Sedih saya kadang-kadang kalau ada yang berbicara seperti itu. Kasihan banget Tuhan Yesus itu, kasihan banget Roh Kudus ini. Sudah sangat mengasihi kita, tapi sering dipermalukan oleh kelakuan-kelakuan kita. Haleluya. Oleh karena itu saat siang hari ini kita mau tahu sebenarnya apa maksud Tuhan. Menyembah dalam roh artinya ketika kita datang menyembah Tuhan, harus menyembah Dia secara total kemanusiaan kita ini. Kita manusia ini ada 3 aspek di dalam diri kita. Daging kita, jiwa kita, dan roh kita. Ada 3. Saudaraku, tubuh kita, jasmani kita ini makanannya apa? Nasi, ya kan? Jiwa kita, jiwa itu adalah pikiran, kehendak, kemauan, ya. Keinginan kita ini adalah jiwa kita. Biasanya makanannya apa? Hiburan, ya kan? Kesenangan, kebahagiaan, itu adalah memuaskan jiwa kita. Dan yang ketiga ini yang paling penting, dan ini bersumber daripada Tuhan, yaitu roh. Kita ini punya roh, dan roh ini sumbernya daripada Tuhan. Ketika Dia menghembuskan nafas kehidupan pada saudara dan saya, maka saudara dan saya hidup. Makanya ketika orang mati, itu rohnya kembali ke Tuhan. Rohnya yang kembali, bukan tubuhnya. Jiwanya nggak ada itu nggak laku di hadapan Tuhan. Yang kembali rohnya, karena Tuhan memberikan roh. Kalau saudara di bagian itu bukan tanah, ya kembali ke di budak tanah. Roh kita yang akan kembali. Dan inilah, roh inilah yang mempunyai potensi untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena bersumber dari Tuhan. Roh itulah, roh yang ada di dalam diri kita ini makanannya adalah firman Tuhan. Roh kita ini makanannya firman Tuhan. Makanya kita harus memberi makan
tiap hari? Makan kan? Jiwa saudara pun pasti perlu makan, perlu hiburan kan? Perlu kebahagiaan. Saudaraku, roh yang ada di dalam diri kita juga membutuhkan energi, yaitu yang bersumber daripada firman Tuhan yang menjadi makanannya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya tubuh kita ini dikuasai oleh jiwa kita. Contohnya, ketika jiwa kita menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, ada keinginan, ada kehendak, maka tubuh kita ini yang mengerjakannya, ya kan? Contohnya, aduh, enak sekali ya kita jalan-jalan ya. Contohnya begitu ya, melepaskan rasa lelah ini. Tubuh kita kan yang bergerak. Jadi biasanya jiwa ini menguasai tubuh kita. Tetapi banyak jiwa juga yang menguasai rohnya. Rohnya dikuasai oleh jiwanya. Supaya apa saudaraku? Supaya keinginan dagingnya itu lebih kuat daripada keinginan Tuhan. Banyak kan orang Kristen seperti itu. Hanya keinginan dagingnya aja, hanya hawa nafsunya saja yang ingin diwujudkan, yang ingin dikasih makan, sehingga rohnya itu dikuasai. Karena apa? Firman Tuhan berkata roh itu penurut kan? Roh itu penurut, daging itu lemah. Kalau daging kita lebih kuat dari roh kita, maka roh kita akan nurut keinginan daging kita, akan ikut. Roh kita ini bukan Roh Kudus loh, roh manusia, ya, bukan Roh Kudus, roh manusia. Kita akan ikut dengan kehendak jiwa kita. Contohnya, nggak usah datang beribadah, kita jalan-jalan dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau roh kita lemah, pasti kita akan ikuti keinginan daging kita. Itu sebuah contoh seperti itu. Padahal seharusnya yang berkenan di hadapan Tuhan itu tubuh jiwa kita ini dikuasai oleh roh kita. Karena roh kita lah yang mempunyai potensi untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu bagaimana sih membedakan orang yang hidupnya dikuasai oleh jiwanya dan hidupnya dikuasai oleh rohnya? Yang orang yang hidupnya dikuasai oleh jiwanya itu adalah orang-orang yang hanya ingin memuaskan kesenangan hatinya, kepuasan dirinya. Padahal manusia ini tidak pernah ada yang puas. Sebanyak apapun harta yang dimiliki kan nggak pernah puas. Buktinya ada koruptor, udah kaya raya tetapi tetap jadi koruptor. Itu artinya jiwa ini tidak akan pernah puas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau orang yang hidupnya dikuasai oleh rohnya, dia akan terus berjalan sesuai dengan firman yang dia jadikan makanannya. Haleluya. Dia akan makan firman toh. Jadi firman itu yang masuk di dalam dirinya itu menjadi makanan roh itu, dan roh itu semakin kuat. Jadi bagaimana dong? Bagaimana kita ini supaya roh kita lebih kuat? Ya beri makan yang lebih banyak daripada jiwa kita, supaya roh kita kuat. Artinya lebih banyak saudara dan saya memberi makan roh kita dengan makan firman, merenungkan firman, mendengarkan firman, dan melakukan firman. Kau sedang memberikan makanan pada rohmu, sehingga rohmu akan kuat untuk menguasai jiwa dan tubuhmu. Tetapi kalau engkau memberikan makanan lebih banyak kepada jiwamu, memuaskan kedaginganmu, otomatis pasti rohmu akan lemah. Kenapa? Tidak pernah diisi oleh firman, tidak pernah dengar firman, tidak pernah lakukan firman. Lemah. Kenapa orang-orang itu banyak lemah yang tidak mau ke gereja? Karena memang tidak pernah dia mengisi rohnya dengan firman. Makanya dia lemah, dia ikutin terus kemauan dagingnya. Mau kemana aja dia ikutin. Karena rohnya
rohnya tidak pernah dikasih makan firman. Oleh karena itu firman itu sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara mencari makanan saudara 6 hari, masa iya hanya beberapa jam dalam 1 hari engkau berikan untuk mengisi rohmu dengan firman Tuhan, saudara tidak mampu. Kadang-kadang saya sedih. Saya sedihnya kenapa? Kenapa manusia ini jahat pada dirinya sendiri? Lah, mana ada orang jahat pada dirinya sendiri? Banyak orang Kristen itu jahat pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak pernah ngasih makan rohnya. Mereka tidak peduli dengan rohnya, yang dia pedulikan hanya dagingnya, hanya kesenangannya. Tetapi rohnya tidak pernah dibangun menjadi satu roh yang kuat supaya tunduk untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mulai saat ini mari berikanlah makanan rohmu dengan firman Tuhan. Tetap setia mengasihi Tuhan dan lakukan kebenaran firman Tuhan, maka roh akan semakin kuat untuk menekan setiap keinginan-keinginan jiwa kita yang di luar kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau roh kita dikuasai oleh jiwa kita, hidup kita pasti berantakan. Karena apa? Ya namanya kita mengikuti hawa nafsu kita, dia koruptor itu akhir hidupnya berantakan kan? Penjara lah, malulah seluruh keluarganya. Tapi orang yang dikuasai roh hidupnya, dia akan terus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, seberapa besar kau beri makanan pada rohmu, seberapa besar kau berikan makanan pada jiwamu, seberapa besar memberikan makanan dagingmu, itu tergantung saudara, bukan tergantung Tuhan. Tuhan maunya saudara dan saya itu terus memberi makan roh kita dengan firman-Nya. Tapi kalau saudara nggak mau, Tuhan kan memberikan kebebasan, hidup atau mati. Tuhan berikan kebebasan. Tuhan itu bukan diktator. Dia berikan kebebasan. Kalau engkau ingin kehidupan, lakukan firman Tuhan, dengar dan lakukan. Tapi kalau engkau ingin kematian, ya silahkan berbuat apa saja, terserah menurut mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan mengenal Dia melalui kebenaran firman-Nya dan hidup di dalam Dia, ingat, bukan hanya mengenal tetapi hidup di dalam Dia, maka secara otomatis roh Tuhan yang disebut dengan roh kebenaran atau Roh Kudus itu otomatis akan melekat atau masuk di dalam pribadi kita, menyatu dengan roh kita. Jadi roh kita dengan Roh Kudus itu berbeda. Roh Kudus akan masuk menyatu dengan roh kita ketika kita terus memberikan makan kepada roh kita manusia ini. Maka ada sebuah ayat yang mengatakan, Roma 1 Yohanes 4 ayat 13 terlebih dahulu. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Haleluya. Secara otomatis ketika Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Dia, maka firman Tuhan berkata, Dia mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Artinya rohnya itu menjadi bagian hidup kita. Roh Kudus masuk melekat di dalam diri kita secara otomatis, yang cara masuknya tidak pernah saudara dan saya bisa pahami. Itu rahasia Tuhan. Tiba-tiba kita merasakan betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan menjaga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 16.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Maka tadi saya katakan Roh Kudus dengan roh kita itu berbeda. Maka di sini dikatakan roh itu bersaksi, roh itu R besar, ya, bersama-sama dengan roh kita R kecil, berarti roh manusia kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, kita tidak dipimpin lagi oleh roh kita sendiri, tetapi dipimpin oleh roh Allah. Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya ketika kita datang menyembah Tuhan, maka tubuh, jiwa, dan roh kita yang sudah dipenuhi dengan firman Tuhan dan roh Tuhan ada di dalam diri kita, barulah kita disebut sebagai penyembah-penyembah yang benar. Ingat, bukan hanya roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, tetapi sikap hidup kita terpraktek, terpancar kebenaran di dalamnya. Amin. Haleluya. Haleluya.